wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia dan jin diciptakan tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah sendiri ada dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah dan yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang ada ketentuannya dari Allah, seperti sholat, zakat, dan haji dan yang lain-lain. Sedangkan yang kedua, ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang berhubungan dengan sesama atau muamalah, atau lebih bisa disingkat hubungan terhadap Allah ada hubungan vertikal dan ada hubungan horizontal. Nah, pada kesempatan akan kita bahas kaitannya dengan ibadah ghairu mahdhah, yaitu hubungan horizontal pada sesama manusia dengan tema menyantuni kaum du'afa. Untuk itu, monggo nanti kita akan mendengarkan paparan dari Ahinal Kiram, Syekhuna Ustadz Abdul Qadir MSI dari SMA 1 Bogor. Nanti ada seksi wis ngomong iki juga tak serahno moderator sing mengenalkan jenenge Bapak Abdul Qadir untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua dari Bahasa Provinsi Jawa Tengah yang kepada Ibu Titi Endi Eskom selaku instruktur kami yang dan yang tidak lupa kepada seluruh rekan-rekan serta leader guru mengajar untuk Nusantara tahun 2020 yang kami hormati dan berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita berserta dengan Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya pada siang hari ini di hari berkah ini kita dapat beraktivitas tanpa kekurangan sesuatu apapun. Yang kedua, selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita puji syafaatnya yang kiamat di dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu, rekan-rekan peserta tiga Imun tahun 2020 yang kami hormati, pada kesempatan kali ini seperti yang disampaikan oleh Presiden Moderator kami, Bapak Abdul Qadir dari SMA Negeri 1 Dodok akan mencoba mempresentasikan SKC kami untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam pada materi menyantuni kaum du'afa untuk kelas 11 semester 1. Sebelum tampilan materi nanti kami akan perlihatkan pengantar video yang berkaitan dengan menyantuni kaum du'afa. Pak Qadir, suaranya kurang begitu jelas Pak Qadir. Mungkin bisa didekatkan dengan mic Pak Qadir. Terima kasih. Terlihat ya, Bapak Ibu. Untuk materi pendidikan agama Islam
mengampuni Kurang kelas Pak Kodir. Mohon maaf. mata pelajaran pendidikan agama Islam materi menyangkuni kaum duafa SMA kelas 11 semester biasa. Tampilan awal menu ini nanti ada kompetensi dasar, ada peta konsep, ada materi, ada referensi, ada evaluasi. Kemudian nanti yang terakhir ada beberapa video yang terkait dengan materi menyangkuni kaum duafa. Sebelum masuk materi, ini akan kami perlihatkan video pengantar materi menyangkuni kaum duafa.
kita tidak punya jawab tentang pertahanan menyantuni kaum duafa untuk program kita dasar dan tetap kompetensi kita itu membaca Quran surat ayat 26 dan surat ayat 170. Selanjutnya, kompetensi yang kedua, menjelaskan arti Quran surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27 dan Al-Baqarah ayat 177. Indikatornya, setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, siswa mampu membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27 dan Al-Baqarah 177 dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tajwid Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan Al-Baqarah ayat 177. Yang ketiga, siswa mampu mengartikan perkata Al-Quran surat Al-Isra 26-27 dan Al-Baqarah 177. Yang keempat, siswa mampu mengartikan per ayat Al-Isra 26 sampai 27 dan Al-Baqarah ayat 177. Indikator yang kelima, siswa mampu menjelaskan kandungan Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan Al-Baqarah ayat 177. Indikator yang terakhir, siswa mampu menjelaskan hadis tentang anjuran menyantuni kaum duafa. Kemudian yang kedua, peta konsep. Peta konsep ini kami perlihatkan supaya anak didik kita bisa mengerti dan memahami kira-kira yang akan dia terima dalam kegiatan pembelajaran yang akan terlaksana untuk materi menyantuni kaum duafa itu apa. Peta konsep kami bagi tiga sesuai dengan indikator, sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 177, kemudian Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ketika kegiatan pembelajaran, nanti kita pahami bersama tentang bunyi ayat dan terjemahan asbabun nuzulnya, arti perkata, identitas tajwid, dan kandungan ayat. Itu akan kita lakukan untuk surat Al-Baqarah 177 dan Al-Isra ayat 26 dan 27. Kemudian materi berikutnya yaitu hadis yang terkait dengan kewajiban menyantuni kaum duafa.
Nanti kita pahami juga tentang dunia hadisnya dan perawinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk menu yang ketiga adalah materi. Ini adalah inti yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita ketika pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk materi, kami bagi menjadi 6 item. Ada definisi menyantuni kaum du'afa, bunyi ayat yang terkait, asbabun nuzul, arti perkataan dari surat Al-Isra 2627 dan Al-Baqarah 177. Kemudian kandungan ayat, dan yang terakhir tajwid. Kita mulai dari yang pertama, definisi kaum du'afa. Sebelumnya kami minta maaf kepada Bapak dan Ibu semua. Kami rasa jenengan sudah paham tentang pengertian ataupun definisi yang terkait dengan kaum du'afa. Di sini kami hanya menyampaikan gambaran besarnya. Kaum du'afa adalah orang-orang lemah yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang termasuk dalam golongan mereka, yang pertama, anak yatim piatu. 2. Fakir miskin. 3. Musafir. 4. Peminta-minta. 5. Hamba sahaya. Hamba sahaya kondisi ketika pada masa Rasulullah. Hamba sahaya konotasinya adalah budak. Kalau sekarang tidak ada, berarti tidak berlaku lagi. Kemudian yang keenam, gelandangan. Yang ketujuh, kerabat dekat yang kekurangan. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa ternyata keluarga dekat kita yang secara finansial ataupun non finansial kekurangan termasuk dalam golongan kaum du'afa yang memerlukan bantuan ataupun motivasi dari kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini juga kami perlihatkan data penduduk miskin di Indonesia. Sumber dari www.bps.go.id. Untuk tahun 2017, mohon maaf Pak Kodir, suaranya Pak Kodir. Untuk Akademik Pak Kodir. Saya ulangi, untuk tahun 2017 jumlah penduduk miskin 39.168.000. Untuk tahun 2018 jumlah penduduk miskin 36.963.000. Untuk tahun 2019 ada penurunan jumlah penduduk miskin 35.530.000. Tentunya untuk data BPS per 2020 karena pandemi COVID-19 yang cukup lama, kemungkinan besar jumlah penduduk miskin akan mengalami peningkatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya materi ayat yang terkait dengan menyantuni kaum du'afa. Di sini nanti kami perlihatkan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan surat Al-Baqarah ayat 177.
Al-Baqarah ayat 177. Bapak dan Ibu yang hormati, tadi adalah dua ayat surat Al-Isra ayat 26, 27 dan Al-Baqarah ayat 177. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berkorelasi dengan materi kita, kewajiban bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, untuk memiliki kepekaan terhadap saudara-saudaranya yang membutuhkan. Lalu dalam istilah yang sering kita pahami bersama adalah kaum duafa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk asbab nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Jenengan semua bisa membaca di screen saya. Surat Al-Isra atau surat Bani Israil adalah surat ke-17, termasuk golongan surat Makkiyah karena turun di kota Makkah. Diriwayatkan oleh At-Tabrani yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan dalam riwayat lain oleh Ibnu Marbuai yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa ketika turun ayat ini Rasulullah SAW memberikan tanah kepada, yaitu tanah yang diperoleh beliau dari pembagian ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang karena menang perang, kepada putrinya Sayyidati Fatimah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di situ di peta di depan dengan semua, di situ terlihat kota Makkah. Kalau kita berbicara kondisinya seperti ini. Kemudian yang bawah pojok itu adalah kondisi tanah pada kondisi sekarang. Tanah yang dulu yang diberikan Rasulullah SAW kepada putrinya.
Ada kesalahan dalam pencatat. Yang kedua, asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 177. Menurut riwayat Ar-Rabi dan Qatadah, asbabun nuzul ayat ini ketika umat Yahudi sembahyang menghadap ke arah barat Baitul Maqdis, sedang umat Nasrani menghadap ke arah timur. Masing-masing pemeluk agama mengklaim bahwa hanya agama yang dianutnya paling benar dalam berbakti dan berbuat kebajikan. Sedangkan di luar agamanya dianggap salah dalam berbakti dan berbuat kebajikan. Sehingga turunlah ayat ini untuk membantah pendapat dan persangkaan mereka. Bapak dan Ibu, apa yang tampil di depan tadi adalah asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, kemudian surat Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya kami perlihatkan juga materi untuk arti perkata yang kami ambil dari sebagian surat Al-Isra 26-27 dan Al-Baqarah ayat 177. Sebelumnya kami minta maaf tidak bisa kami perlihatkan semua untuk arti perkata dalam surat Al-Isra ataupun surat Al-Baqarah ayat 177. Apa yang kami tampilkan di layar, kami harap bisa mewakili arti perkata surat Al-Isra 26-27 dan Al-Baqarah 177. Bapak dan Ibu bisa melihat bersama sebelah kiri, wa ati dal qurba ati, dan berikanlah dal qurba kepada keluarga terdekat faktor akan haknya, wal miskina, dan orang-orang miskin, wa benas sabil, dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, wala tubadziru, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan, tabdzira, secara tulus. Yang lain, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Bapak dan Ibu bisa melihat makna perkata yang ada di layar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini juga akan kami tampilkan kandungan ayat baik dari surat Al-Isra ataupun surat Al-Baqarah ayat 177. Memang apa yang akan kami sampaikan tidak begitu banyak. Kami sampaikan yang sekiranya berkorelasi erat dengan ayat-ayat tersebut. Kandungan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang mukmin memberikan hak kepada keluarga dekat, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kedua, hak yang harus dilakukan seorang muslim terhadap keluarga dekat, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan adalah mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, serta membantu meringankan beban penderitaan yang mereka alami. Kandungan yang ketiga, hak keluarga dekat, misalnya memperoleh penghormatan dan kasih sayang. Kandungan yang kelima, hak fakir miskin, misalnya memberikan sedekah
disayangi, dikasihi, dan membantu meringankan beban penderitaan mereka. Yang keenam, hak ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan atau musafir dengan tujuan baik adalah memberikan bantuan dan pertolongan agar tujuan mereka tercapai. Mohon maaf Pak Qadir, menyela sedikit. Halo. Waktu menunjukkan jam 2:02 Pak Qadir. Oh, iya. Ini bagaimana? Kan apa bagaimana? Monggo. Untuk slide-nya kami akan sepakatkan Pak Ibu. ini untuk materi tafsirnya nanti bisa dipahami bersama. Kemudian ini untuk materi hadis yang terkait. Ini untuk arti hadis yang terkait. Kemudian ini kesimpulan. Kesimpulan yang pertama dari apa yang kami sampaikan di depan, kaum du'afa adalah orang yang lemah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang kedua, yang termasuk dalam golongan kaum du'afa adalah anak yatim piatu, fakir miskin, musafir, peminta-minta, dan basahaya, gelandangan, kerabat dekat yang hidup kurang. Tiga, umat Islam harus memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sains humanity dalam kehidupannya. Keempat, peka terhadap eksistensi kaum du'afa merupakan implementasi nilai-nilai adil dan nanas. Di sini juga kami memperlihatkan referensi yang kami pakai untuk pembuatan SAC ini. Jenengan semua bisa bersambung dari atas sampai bawah. Selanjutnya kita masuk pada menu evaluasi. Monggo Bapak Ibu, Pak Arifudin bisa jawab soal yang pertama selaku moderator. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ayat di atas adalah Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Termasuk golongan surat Makkiyah. Kata dal qurba mengandung bacaan Pak Arifudin. C, Pak Qadir. Apa Pak? C, betul enggak Pak? C. Adhar Komariah, betul? Adhar Komariah. Untuk ikon salah dan betul ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Karena salah ya. Baca salah muncul silang. Pak Arifudin, Oh, salah. Untuk evaluasi yang kedua, sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu karena soal yang kami tampilkan jauh dari soal box. Jadi ya kami berharap dengan bisa memahami semua. Soal yang kedua, perhatikan potongan ayat berikut ini. Wa ibnas sabil. Potongan ayat di atas mengandung dua hukum bacaan, yaitu monggo Bapak Ibu yang ngersain jawab. Pak Qadir. Halo? Pak Arif. Pak Arif sih. Oh, ya. Pelan-pelan. Selanjutnya, yang termasuk dalam golongan kaum du'afa sesuai dengan kandungan surat Al-Isra ayat 26-27 adalah itu bisa menurut jawabannya. Misal A salah, B salah, C salah, E betul. Nilai 75. Karena grade-nya untuk ada 4 soal, untuk setiap nomor skornya 25. Untuk evaluasi yang terakhir, soal keempat,
Menyantuni kaum duafa merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia yang memiliki kemampuan lebih. Perintah ini termaktub dalam firman Allah. Moga Bapak Ibu bantu. Hostnya apa host? Monggo Bu Riyadis. Monggo Ibu Lilis, monggo Bu. Mari Pak Ari. Monggo Pak Ari. Atuse wow. Ini evaluasi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk materi menyantuni kaum duafa di aplikasi SAP. Developer. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati, presentasi SAC kami mata pelajaran pendidikan agama Islam materi menyantuni kaum duafa. Waktu yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan, saran dari jenengan semua, monggo. Kami kembalikan kepada moderator Bapak Arifudin. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kodir. Ya. Demikian Bapak Ibu presentasi dari Bapak Kodir MSI, Abdul Qadir MSI. Sangat panjang lebar, ya, banyak referensinya, banyak videonya, banyak audionya, sangat keren untuk SAC-nya. Monggo, jika ada pertanyaan Bapak Ibu, kami persilahkan. 2 penanya, saya kira cukup. Monggo, kalau ada pertanyaan. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau nggak bisa, bebas lempar. Monggo. Kalau tidak ada, saya simpulkan dari materi yang disampaikan oleh Pak Kodir bahwa kita selaku umat manusia saling punya empati terhadap sesama kita, karena itu adalah salah satu hubungan horizontal dengan sesama kita. Beda jika kita naikkan ibadah. Demikian presentasi Pak Abdul Qadir MSI pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada instruktur hebat kita, Ibu Titi Endri Astuti Eskom. Dan selanjutnya kepada beliau Ibu Sutiadus Sadia, kami persilakan untuk membawakan hostnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Arifudin Zakaria MPD yang telah memandu acara pada siang ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas pemaparan materi menyantuni kaum duafa yang telah disusun menarik sekali dan sangat interaktif dengan menggunakan aplikasi SAC. Dari sini saya juga dapat belajar mengenai bagaimana menyantuni kaum duafa sebagai implementasi Hablum Minan Nas. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini. Kemudian kepada Bapak Sri Wahono SPD atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menambah ilmu melalui Dikdarkumun ini. Dan kepada Ibu Titi Endri Astuti Eskom yang telah membimbing kami, serta kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam video conference ini. Akhir kata, apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa diberi nikmat sehat dan bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.